Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka binahjihi ila yaumil qiyamati amma ba'd. Barakallahu fikum jami'an ayyuhal fudala ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan kepada kita berbagai macam curahan nikmatnya. Salah satunya hingga hari ini walhamdulillah kita masih diberi kekuatan dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melaksanakan banyak sekali ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri dan kita tingkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita termasuk orang-orang yang saleh, orang-orang yang digembleng oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan suci Ramadan, sehingga harapannya kita keluar dari bulan suci Ramadan yang pertama mendapatkan ampunan dari Allah, yang kedua mendapatkan pahala yang banyak, dan yang ketiganya mendapatkan gelar ketakwaan al-muttaqin, dengan harapan besok di hari kiamat kita bersama-sama bisa bertemu kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan untuk Nabi kita, panutan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, yang mana kemarin kita baca kabar-kabar mereka, para sahabat tentang rasa takut. Masya Allah, seakan-akan kita itu orang-orang yang hendak masuk neraka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Akan tetapi sebagaimana sudah kita pelajari, kita berusaha untuk meniru mereka. Fa illam takunu mithlahum fatashabbahu fa illam takun mithlahum fatashabbahu fa inna tashabbuha bil kirami fa'alahu. Dan walhamdulillah dengan izin Allah kita sudah sampai kepada halaman yang ke-123. Kemarin kita baca Abu Bakar As-Siddiq, bahwasanya Abu Bakar itu kalau sudah masuk ke dalam sholat beliau itu seperti kayu, diam, tidak bergerak sama sekali. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau itu ada dua bekas jalan di bawah mata beliau karena banyak sekali menangis, dan juga Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu ketika berhenti di sebuah kuburan atau makam, beliau menangis. Nah, sekarang kita masuk sahabat yang selanjutnya, sahabat Al-Ansari, karena kita 4 sahabat tadi itu adalah semuanya Quraisy. Sekarang kita masuk sahabat yang Al-Ansari, yaitu Abu Darda, saudara dari Salman Al-Farisi, saudara yang diangkat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Salman Al-Farisi. Abu Darda, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Abu Darda'i radhiyallahu anhu kana yaqulu la ta'lamuna ma antum laquna ba'dal mauti ma akaltum ta'aman ala syahwatin wala syaribtum syaraban ala sawatin abadan wala dakhaltum baitan tastadilluna bihi wa la kharajatum ilal sa'idi tatribuna sudurakum wa tabakuna alal anfusikum wa la wadittu anni syajaratu ta'addudin tu'dadu majhul tu'dadu summa tu'daru summa tukalu tayyib. Wa kana Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu asfala ainaihi mislus sirati albali min kasratil dumu'i. Tayyib, barakallahu fiik.
Qala al-muallifu sallallahu ta'ala wa hadha Abu Darda, dan inilah Abu Darda radhiyallahu anhu. Kana yaqulu, beliau mengatakan, lau ta'lamuna ma antum laquna ba'dal maut, seandainya kalian mengetahui apa yang akan kalian temui setelah kematian, ma akaltum ta'aman 'ala syahwah, kalian tidak akan makan makanan karena syahwat, wala syaribtum syaraban 'ala syahwatin abada, dan kalian tidak akan minum minuman karena syahwat, maksudnya karena ingin makan, karena ingin minum, tidak, cuman makan minum supaya biar hidup saja. Tidak ada kita ingin misalnya, wah di sana itu mie ayamnya enak sekali, mari kita ke sana. Ya, oh kalau sate sana itu kurang empuk, kita pilih yang sana. Tidak akan seperti itu, kata beliau Abu Darda. Kapan itu? Kalau kita mengetahui apa yang terjadi setelah kematian. Wala dakhaltum baitan tastadhilluna bihi, dan kalian tidak akan masuk rumah berteduh di dalamnya. Wala kharajtum, niscaya kalian akan keluar ila sa'id, menuju tanah yang tinggi, tadribuna sudurakum, kalian akan pukul dada kalian, wa tabkuna ala anfusikum, kalian akan menangisi diri kalian sendiri. Wala wadidtu anni syajaratun tu'dadu tsumma tu'kalu, dan aku berharap aku ini hanya sebuah pohon, sebuah tanaman yang dijabut, yang dipatahkan, tsumma tu'kal, lalu dimakan. Ya, beliau ngomong ibaratnya, aku itu berandai-andai seandainya aku ini hanya rambanan saja, gitu mungkin ya, seperti itu kan, pohon yang dicabut lalu dimakan, atau kangkung, atau bayam, atau sawi, atau yang seterusnya. Masya Allah. Ini Abu Darda Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian yang selanjutnya adalah wa kana Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, sahabat junior tetapi ilmunya melampaui atau menyaingi yang senior. Kenapa junior? Karena beliau itu lahirnya 3 tahun sebelum hijrahnya Nabi, sehingga ketika Nabi meninggal dunia, karena Nabi itu di Madinah kira-kira 10 tahun, berarti 13 tahun, masih junior sekali ketika Nabi meninggal dunia. Wa kana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma asfala ainaihi mithla sarakil bali min kasratid dumu', dan adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, di bawah kedua mata beliau ada jalur seperti tali sendal yang bali yang sudah usang, min kasratid dumu', karena banyaknya air mata. Jadi ada garisnya seperti tali, ya, dimlongkar-longkar karena air mata kan tidak bisa lurus, menggok-menggok seperti itu, seperti tali terompah, tali sendal yang sudah usang. Itu sebabnya apa? Min kasratid dumu', karena banyak sekali tangisan beliau radhiyallahu taala anhuma. Baik, silakan. Maqala Aliyun karamallahu wajhahu laqad salima min salatil fajr. Laqad salama min salatil fajri, laqad alahu ka'abatun bahwa yaklibu yadahu laqad ra'aitu ashaba Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam falam aral yauma sayyan yusbihum laqad kanu yusbihuna sufran kubron baina ayunihim amsalun rukabil mi'zi qad batu sajadan yaman yatluna kitaballah yurawihuna baina jibahihim wa aqdamihim fa idza asbahu dzakaru loha tamadau kama yamitu syajara fi yaumil rih wa hamalat a'yunuhum fi dumu'i hatta tabulla siyabahum wallahi fa ka'anni bil qaumi batu golipina summa fama ru'yun
Fama ru'ya ba'da dzalika dohikan kata dorobahu Ibnu Muljam. Ayib. Wa qala Ali karramallahu wajhah, dan berkata sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, waqad sallama min salatil fajri, dan beliau itu salam suatu ketika salam dari salat fajar. Waqad alahu ka'abatun, dan beliau ditimpa dengan kesusahan, sesuatu yang menyusahkan beliau. Wa huwa yaklibu yadah, beliau membalikkan tangannya. Laqad ra'aitu, beliau berkata, laqad ra'aitu ashaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku telah melihat sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falam aral yaum syai'an yushbihuhum, hari ini aku tidak melihat sedikit pun yang menyerupai mereka. Laqad kanu yushbihuna syu'than sufra ghubra, sungguh mereka dahulu itu kalau pagi hari itu rambutnya kucel, mukanya pucat, pakaiannya itu kucel juga. Maksudnya kalau syu'san itu rambut, kalau gubran itu pakaian. Jadi berdebu, pakaiannya berdebu. Baina ayunihim athalu rukabil mi'zi, di antara kedua mata beliau itu, di antara mata mereka itu ada amsalu, semisal rukabil mi'zi, semisal lutut kambing ya. Jadi mohon maaf, kening beliau, kening para sahabat itu ada yang hitam itu kan ya, kan lutut kambing, menunjukkan mereka banyak sekali sujud ya kan, nanti akan diceritakan selanjutnya. Qad batu sujjadan wa qiyama, mereka malam hari itu sujud, berdiri, sholat maksudnya. Yatluna kitab Allah, mereka membaca kitab Allah. Yurawihuna baina jibahihim wa aqdamihim, bergantian antara kening mereka dan juga kaki mereka. Jadi berdiri, kemudian sujud lagi, seperti itu. Zakarullah, mereka zikir, ingat kepada Allah. Tamadau kama yamidu syajaru fi yaumir rih, mereka miring ya setelah subuh, mereka itu zikir kepada Allah. Mereka miring sebagaimana pohon itu miring ketika tertiup angin. Wa hamalat ayunuhum bitumu, air mata mereka itu mengalir air mata, hatta tabulla thiyabuhum, sampai basah pakaian mereka. Wallahi, demi Allah, faka'anni bil qaumi batu ghafilin, seakan-akan aku, ini kata siapa nih? Ali bin Abi Thalib. Seakan-akan aku ini berada di sebuah kaum batu ghafilin, yang mereka malam hari itu lalai semuanya. Ini ngomentari siapa ini beliau ini berarti? Ngomentari siapa? Tabi'in. Tsumma qama, lalu beliau itu berdiri. Jadi beliau ini memberikan nasihat kepada siapa nih? Beliau ini memberikan nasihat kepada siapa? Para tabi'in, generasi terbaik setelah siapa? Masya Allah, ya kan? Tsumma qam, lalu beliau berdiri. Fama ru'ya ba'da dzalik, tidak dilihat dari beliau setelah itu dhahikan, tertawa. Hatta darabahu Ibnu Muljam, sampai beliau ditusuk oleh Ibnu Muljam. Masya Allah ya. Semoga kita bisa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Abi Thalib mengomentari generasi yang terbaik setelah sahabat, beliau mengatakan, faka'anni bil qaumi batu ghafilin, seakan-akan aku berada di kaum yang mereka itu malam harinya lalai semuanya. Apalagi kita ya. Kita kadang-kadang Ramadan masih Masya Allah ya, masih menggunakan malam hari kita untuk hal-hal yang tidak seperti yang digunakan oleh para salafus saleh. Dan ini merupakan cemeti untuk kita. Semoga kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengikuti mereka, karena kita mengaku kita itu adalah orang-orang yang mengikuti generasi yang terbaik, yaitu salaful ummah, sehingga kita itu dinamakan dengan menjuluki diri kita sendiri dengan salafi. Semoga kita bisa seperti mereka dalam semua amalannya. Baik, lanjut. Waqala
Daud kuna idza jalasna ila Sufyana ka'annan nara qad ahatat bina lama nara min khawfihi wa jazi'ihi wa wasafa ahaduhum hasana faqala kana idza aqbala fa ka'annama aqbalu min dufini hamimihi wa idza jalasa fa ka'annahu asiru amrin fi qat'i raqabatihi wa idza dzakartun nara fa ka'annaha lam tahluk ila lahu. Baik, wa qala Musa bin Mas'udin. Kunna, ini adalah muridnya Sufyan Ats-Tsauri. Muridnya siapa? Sufyan Ats-Tsauri. Kunna idza jalasna ila Sufyana. Kami itu kalau duduk bersama Imam Sufyan, itu Sufyan Ats-Tsauri. Ka'anna an-nara qad ahatat bina, seakan-akan api mengelilingi kami. Lima nara min khaufihi wa jaza'ihi, karena yang kami lihat dari takutnya beliau dan khawatirnya beliau. Jadi kalau sudah duduk sama Sufyan Ats-Tsauri, itu seakan-akan dikelilingi apa? Api, ya, tidak bisa kemana-mana. Karena apa? Yang kami lihat dari beliau yaitu rasa takut beliau dan khawatirnya beliau itu terhadap azabnya Allah. Wa wasafa ahaduhum al-hasana, dan salah seorang dari mereka para ulama mensifati, salah seorang ulama mensifati Hasan al-Basri, tabi'in yang mulia. Faqala, dia mengatakan mensifati Hasan, kana idza akbala fa ka'annama akbala min dafni hamimihi. Beliau itu kalau datang pada kami, maksudnya itu seakan-akan dia itu datang setelah menguburkan temannya, sedih. Wa idza jalasa, kalau beliau duduk, fa ka'annahu asir umira biqat'i raqabatihi. Kalau beliau duduk seakan-akan beliau itu tawanan yang sudah divonis, yang sudah diperintahkan untuk dipenggal lehernya. Jadi diam, ya kan, masya Allah, nunduk dan seterusnya, kayak orang yang sudah mau mati seperti itu. Wa idza dzukiratin naru, kalau disebutkan neraka, fa ka'annama lam tukhlaq illa lahu, seakan-akan beliau itu tidak diciptakan, ya, seakan-akan api itu tidak diciptakan, neraka itu tidak diciptakan illa lahu, kecuali untuk beliau saja. Masya Allah. Ini adalah Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala. Terus warawa an Zurarata ibn Abi Aufa sholla binasi fajra bi suratil Mudaththir alamma qara'a qauluhu tabarakat wa ta'ala fa idza nukira bin naquri fadzalika yauma idin yaumun asirun akhadathu syahqatun pamata. Wa ruwiya an Abdillah bin Amr bin Asi annahu qala ibqu fa in lam tabqu fatabaku fawalladhi nafsi biyadihi lau ya'lamu ahadukum la sarafa hatta yanqati'a sautahu wa shalla hatta yankasira sulbahu. Ayib. Warawa anna Zurarata ibn Abi Aufa shalla bin nas al-fajra bi suratil Mudaththir. Dia meriwayatkan bahwasanya Zurarah bin Aufa, beliau mengimami manusia salat subuh membaca surat Mudaththir. Falamma qara'a, tatkala beliau membaca firman Allah qaulahu tabaraka wa ta'ala fa idza nuqira bin naqur, maka apabila telah ditiup sangkakala, fadzalika yauma idzin yaumun asir, itulah hari yang sangat susah. Akhadathu syaqqatun aw syahqatun famata, maka beliau itu berteriak lalu apa? Meninggal dunia. Masya Allah. Zurarah ibn Abi Aufa ketika membaca fa idza nuqira bin naqur. Kalau level kita apa artinya fa idza nuqira bin naqur? Level kita itu baru bacaan imamnya apa? Bacaan imamnya apa? Masya Allah, bagus, mendayu-dayu. Baru kita levelnya baru itu. Sahabat tidak, ya apa? Tabi'in tidak. Sudah levelnya menghayati apa? Maknanya fa idza nuqira bin naqur, maka apabila telah ditiup sangkakala.
ya, fadzalika yauma idzin yaumun asir, maka beliau berteriak lalu beliau mati rahimahullahu taala. Wa ruwiya an Abdullah bin Amr bin As annahu qala, dan diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As, Amr bin As sahabat yang mulia, anak beliau namanya Abdullah, annahu qala, bahwasanya Abdullah bin Amr bin As beliau mengatakan, ibuku fa illam tabku fatabakau, nangislah kalian, kalau kalian tidak menangis maka berusahalah menangis. Walladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, lau ya'lamu ahadukum, seandainya salah seorang dari kalian itu tahu, la sarakha, sungguh dia akan berteriak hatta yang qati'a sautuhu, sampai habis suaranya, wa shalla hatta yang kasira salbuhu, dan dia akan sholat sampai tulang rusuknya patah. Masya Allah. Seandainya tahu kedahsyatan hari kiamat, seandainya tahu apa yang akan menemui kita setelah kematian, maka dia akan berteriak sampai habis suaranya, dia akan sholat sampai patah tulang rusuknya. Lalu bagaimana ya? Kita nggak usah total kita ya. Gimana Pak? Kita nggak usah dagang, kita nggak usah gelidik aja ya. Gimana nih? Oleh karena itu pembahasan selanjutnya benar sekali. Ya setelah ini pembahasannya apa? Ad-dunya gitu. Apakah benar kita tidak gelidik atau bagaimana? Nah, kita akan pelajari di ad-dunya. Nah, ini. Oh, iya. Tafadhal. Iqra. Bismillah. Ad-dunya. I'lam anna dhamma al-warida fil kitabi wa sunnati laysa raji'an ila zamaniha alladhi huwa al-lail wa naharu al-muta'aqibani ila yaumil qiyamah. Fa inna Allah azza wa jalla ja'alahuma khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Baik. I'lam anna dhamma al-warida fil kitab was sunnah laysa raji'an ila zamaniha alladhi huwa al-lail wan naharu al-muta'aqibani ila yaumil qiyamah. Fa inna Allah azza wa jalla ja'alahuma khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Bahasanya adalah ad-dunya. Dunia ya. Dunia itu isim tafdil dari apa Pak? Ya. Muannas ya, muannas. Kalau mudzakarnya adna ya, dana yadnu adna. Kalau muannasnya adalah dunya, yang paling apa? Rendah, yang rendah. I'lam, ketahuilah anna dzamma, bahwasanya celaan yang datang di dalam Alkitab was sunnah, maksudnya celaan apa? Terhadap dunia. Seperti Rasulullah, mali wa dunya, mali, apa urusanku dengan dunia, misalnya seperti itu ya. Innama hayatud dunya la'ibu wa lahu, misalnya kan seperti itu. Laisa raji'an ila zamaniha, tidak kembali ke zamannya ya. Jadi yang dicela bukan apanya? Bukan zamannya. Walah, pantas saja kayak gitu, wong ini sudah zaman zaman edan loh. Sing edan bukan apa? Zamannya, tapi apanya? Nanti akan diterangkan orangnya yang di dalamnya gitu. Jadi bukan kembali kepada zamannya. Alladzi huwal lailu wan nahar, yang mana dia itu adalah malam dan siang. Al-muta'aqiban, yang saling silih berganti sampai hari kiamat. Fa inna Allah azza wa jalla ja'alahuma khilfah, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan keduanya malam dan siang itu khilfatan, ya kan, berurutan, ya kan, khilfah, silih berganti. Liman arada ayadzakkara, bagi orang yang ingin mengingatnya, au arada syukura, atau ingin mensyukurinya, begitu ya. Baik, lanjut. Wa urida fil athari inna hadha al-laila wan nahara khazanatani fanduru ma tasna'una fihima. Wa qala Mujahid, ma min yawmin illa yaqulu ibn Adam qad dakhalta 'alaika al-yawma qad dakhalta qad dakhaltu Ya, 'alaikal yawma. qad dakhaltu 'alaika al-yawma walan arji'a ilaika ba'da al-yawmi fandur madza ta'malu fiyya fa idza in qada
طوى ثم يختم عليه فلا يفك حتى يكون الله هو الذي يقضيه يوم القيامة. Baik. Wa warada fil athari, dan telah datang di dalam athar, inna hadzal laila wan nahara khizanatani fanzuru ma tasna'una fihima. Sungguhnya malam dan siang ini adalah dua almari, dua tempat menyimpan. Fanzuru, maka lihatlah, ma tasna'una fihima, apa yang kalian kerjakan di dalam keduanya, maksudnya yang kalian letakkan di dalam keduanya, karena almari, apa yang kalian letakkan di dalam. Wa qala Mujahid, Imam Mujahid berkata, Ibnu Da'amah, ma min yaumin illa yaqul, tidak ada satu hari kecuali hari tadi berkata, Ibnu Adam, wahai anak Adam, qad dakhaltu 'alaikal yaum, aku telah masuk padamu hari ini, walan arji'a ilaika, dan aku tidak akan kembali lagi kepadamu ba'dal yaum, setelah hari ini. Fanzur madza ta'malu fiyya, maka lihatlah apa yang kau kerjakan di dalam diriku. Fa idzan qada tuya, kalau sudah berlalu hari tersebut, tuya ditutup, maksudnya ditutup apa? Catatan amal kebaikannya. Tsumma yukhtamu alaihi, lalu distempel, dikunci. Fala yafukku au yufakku hatta yakunallahu huwallazi yaqdihi yaumal qiyamah, maka tidak dibuka sampai Allah lah yang menghakimi dia pada hari kiamat. Jadi kalau sudah berlalu, tutup catatan amalannya, tidak dibuka kecuali pada pengadilannya Allah Subhanahu wa taala. Baik, lanjut. Wa ansyada ba'duhum innamad dunya ilal jannati wan nari tariqu wal layali majjarul insani wal ayyamu suqu. Baik. Wa ansyada ba'duhum, sebagian mereka itu bernasyid, innamad dunya ilal jannati wan nari tariqu wal layali majjarul insani wal ayyamu suqu. Innamad dunya, sungguhnya dunia, ilal jannati wan nar, adalah jalan menuju surga ataupun neraka dan juga neraka. Jadi innama ini apanya? Mubtada'nya, khabarnya mana Pak? Tariqu. Tariqu ini muta'alliqnya ilal jannati wan nar, dikedepankan muta'alliqnya. Innamad dunya tariqu ilal jannati wan nari, aslinya begitu. Sungguhnya dunia adalah jalan menuju surga dan juga neraka. Wal layali majjarul insani, dan malam hari itu adalah tokonya manusia. Wal ayyamu suqu, sedangkan siangnya adalah pasar. Maksudnya itu apa? Malam dan siang itu adalah tempat kita untuk apa? Beramal. Ya. Beramal. Majjar adalah toko, suq adalah pasar, berdagang kepada Allah, ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala baba tijaratin, ya kan? Wahai orang-orang beriman, hal adullukum, maukah kalian aku tunjukkan atas perdagangan, pada perdagangan, tunjikum min azabin alim, ya kan? Yang menyelamatkan kalian dari azab yang pedih, yaitu apa? Amal saleh, tu'minuna billah dan seterusnya. Baik, lanjut. Fal waqtu huwa rasul malil 'abdi. Sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala man qala subhanallah wa bihamdi burisat lahu nahlatun fil jannah. Fanzur ila mudayyi'il sa'ati kam yafutuhu minal nakhili. Tayyib. Masya Allah. Dia mengatakan fal waktu huwa ra'su malil 'abdi. Waktu itu adalah modal bagi seorang hamba. Sahha, telah sahih an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anhu qala, beliau bersabda, man qala subhanallahi wa bihamdihi ghurisat lahu nakhlatun fil jannah. Barang siapa yang berkata, berzikir subhanallah wa bihamdihi, masya Allah ya, subhanallah wa bihamdihi, maha suci Allah, segala puji hanya miliknya, ringan sekali, subhanallah wa bihamdihi ghurisat lahu nakhlatun fil jannah, ditanamkan untuknya satu pohon kurma di mana? Di surga. Maka beliau berkata, fanzur ila mudhi'is sa'at, lihatlah kepada orang yang menyia-nyiakan waktu, kam yafutuhu minan nakhil, berapa banyak kurma yang luput darinya. Subhanallah wa bihamdihi, masya Allah. Oleh
karena itu kita berusaha ya. Mumpung kita diingatkan. Kadang-kadang kita itu kalau sudah nggak ngaji, kita itu apa? Lupa ya. Kita perbanyak ya, utamanya di kajian ini ya, sambil kita dengarkan subhanallah wa bihamdi. Lalu kita amalkan pada keseharian kita ya. Misalnya kita itu kok nunggu seseorang ya. Selain kita sebelum kita buka HP, maka kita zikir dulu dengan zikir-zikir yang ada, terutama yang ada tasbihnya dan juga tahmidnya, karena akan ditanamkan apa? Pohon di mana? Di surga. Subhanallah wa bihamdi. Gitu. Berapa kali, lalu baru kita misalnya, kan kita itu masih keliling hawa nafsu, kita buka apa? HP. Tapi jangan langsung kita apa? Buka HP. Illam takun mithlahum fatashabbahu fa inna tashabbuha bil kirami falahu. Kita ingat-ingat itu terus. وكان أحد الصالحين إذا أثقل الناس في الجلوس عنده يقول أما تريدون أن تقوموا إن ملك الشمس بجرها لا يفطر. وكان أحد الصالحين إذا أثقل الناس في الجلوس عنده. Dan adalah salah seorang dari orang saleh, kalau manusia itu sudah berat duduk bersama beliau, yaqul, maka beliau berkata, amma turiduna an taqumu, kalian mau pergi toh? Inna malaka syamsi bijarriha la yafturu. Lihat itu, malaikat matahari itu narik matahari yang panasnya begitu, la yafturu, tidak pernah apa? Capek. Kalian baru duduk sama saya, padahal saya membacakan apa? Ayat-ayat Allah gitu, ibaratnya seperti itu. Ya kan? Hadis-hadis Nabi yang seharusnya itu membuat kita tentram. Ya, sebentar kalian sudah mau apa? Berdiri. Padahal kita tahu duduknya para ulama itu Masya Allah ya, lama sekali gitu. Masya Allah. Karena apa itu? Masya Allah, mereka itu sangat menghargai waktu. Terus Wa qala rajulun li ahadil ulama kif ukallimuka qala au kif samsan. Masya Allah. Ini lebih ganas lagi, karena ulama, kalau kita kan apa? Juhala. Wa qala rajulun li ahadil ulama, berkata salah seorang, mungkin kita ini ya, li ahadil ulama, kepada salah seorang alim, qif ukallimuka, saya kok berhenti dulu ngobrol ya. Qal, beliau menjawab, au kifi syams, hentikan dulu matahari. Masya Allah ya, karena beliau sangat apa? Iman dengan apa? Waktu beliau. Kalau engkau bisa menghentikan matahari, waktunya berhenti ya, ayo kita ngobrol gitu. Masya Allah ya. Ini yang rojulan ini kita ya kan, yang ulamanya alam gitu kan. Masya Allah. Terus Wakadzalika laisa damud dunya raji'an ila makani dunya wa huwal ardu wa ma awda'a fiha min jibalin wa biharin wa anharin wa ma'adana wa ma'adin fa inna dhalika kulluhu min ni'amillahi ala ibadihi limma lahum fiha minal manafi'i wal i'tibari wal istidlali wa ala wahdaniyati sani'i subhanahu wa qudratihi wa 'azamatihi. Wa innama dhammu raji'un ila af'ali bani adam al-waqi'ati fid dunya li'anna ghalibaha waqi'un ala ghairil wajhil alladhi tuhmadu aqibatuhu kama qala azza wa jalla i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal auladi. Thayyib. Wa kadzalika laisa dhammud dunya raji'an ila makanid dunya wa huwal ardu. Demikian pula tadi kan, jadi celaan dunia itu bukan kepada waktunya, bukan. Demikian pula celaan dunia itu bukan kembali kepada tempat dunia itu, yaitu bumi ya. Ini yang tercela bukan buminya, bukan. Wa ma aurada fiha, dan apa yang disimpan di dalamnya, ya, apa yang ada di bumi itu, min jibalin, berupa gunung, wa biharin, lautan, samudra, wa anharin, sungai, wa ma'adin, tambang. Kan itu. Fa inna dzalika kullahu min ni'amillah ala ibadihi. Itu semua adalah nikmat Allah kepada para hambanya. Lima lahum fiha min al-manafi' wal i'tibar wal istidlal. Karena di dalamnya ya, untuk mereka berupa manfaat,
ngambil pelajaran al-istidlal, bisa menunjukkan ala wihdaniyatis sani' subhanahu wa qudratihi wa azamatihi, dan bisa menunjukkan kepada keesaan sang pencipta subhanahu dan juga kemahamampuannya serta kemahaagungannya. Nah, terus kembali kemana kalau bukan ke waktunya dan juga ke tempatnya? Wa innama dzammu raji'un ila af'ali bani Adam al-waqi'ati fid dunya. Dan hanya saja sungguhnya celaan itu kembali kepada perbuatan Bani Adam yang terjadi di dunia. Lianna ghalibaha waqi'un ala ghairil wajhi alladhi tuhmadu akibatuh. Dikarenakan kebanyakannya itu terjadi, perbuatan anak Adam itu kebanyakannya terjadi pada sisi yang tidak dipuji akibatnya. Kama qala azza wa jalla, sebagaimana Allah azza wa jalla Dia Ta'ala berfirman, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafahurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad." Ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia itu adalah permainan, cendau-gurau, perhiasan, berbangga-bangga di antara kalian, ya, berlomba untuk banyak di antara kalian di dalam harta dan juga anak-anak. Jadi yang dicela itu adalah apanya? Perbuatan Bani Adam, bukan zamannya, bukan waktu, dan juga bukan tempatnya. Nah, gitu. Terus wa inqasama banu Adam fi dunya ila qismaini ahaduhuma ankara ana lil ibadi daran ba'da dunya li sawabi wal iqabi wa ulai humul ladina qala Allahu fihim innal ladina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayati dunya watma'annu biha wal ladina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun naru bima kanu yaksibun wa haula'i hammuhum atamattu'u fid dunya wa iqtinamu ridatiha qabla al-mauti kama qala ta'ala walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'amu wan naru maswal lahum. Baik, wa anqasama banu Adam fid dunya ila qismaini, dan anak Adam itu di dunia ini terbagi menjadi dua macam. Ahaduhuma angkara anna lil ibadi daran ba'da dunya lit thawabi wal iqab. Yang pertama, kelompok pertama adalah orang yang mengingkari bahwasanya hamba itu punya negeri setelah apa? Punya tempat setelah apa? Dunia ini. Lit thawab, untuk pahala, dan iqab, untuk balasan kebaikan dan juga siksaan. Wa haula'i humul ladzina qala Allahu fihim, dan mereka itu adalah orang-orang yang mana Allah berfirman tentang mereka. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayatid dunya watma'annu biha walladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun naru bima kanu yaksibun. Sesungguhnya orang-orang yang tidak berharap bertemu dengan kami dan mereka itu ridho dengan kehidupan dunia dan mereka tenang dengannya, dan orang-orang yang mereka itu terhadap ayat-ayat kami ghafilun, lalai. Ulaika, mereka itu ma'wahumun nar, tempatnya adalah neraka, bima kanu yaksibun, dikarenakan apa yang mereka kerjakan. Jadi tempat neraka buat mereka bukan karena apa? Kezaliman Allah, tapi karena perbuatan mereka sendiri. Wa haula'i hammuhum at-tamattu'u fid dunya waqtinamun lidzatiha qabla al-maut. Dan mereka itu hammuhum at-tamattu' fid dunya. Tujuan utama mereka, prioritas utama mereka adalah bersenang-senang di dunia, waqtinamun lidzatiha, dan mengambil apa? Ghanimah, ya kan, dari ghanimah, mengambil manfaat pada zatnya dunia. Jadi zat yang dicari itu apanya? Zat dunianya, bukan yang setelahnya. Qablal maut, sebelum mati. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, walladzina kafaru yatamatta'un wa ya'kulun kama ta'kulul an'amu wan naru maswal lahum. Dan orang-orang yang kafir yatamatta'un, bersenang-senang, wa ya'kulun, dan mereka makan, kama ta'kulul an'am, sebagaimana hewan ternak itu makan, wan naru maswal lahum, dan tempat mereka adalah neraka. Naudzubillah. Jadi orang kafir itu
tujuan utama mereka zat dari dunia, ya. Kalau muslim nanti akan diterangkan dari dunia ini apa tujuannya, yaitu dibaliknya, yaitu akhirat. Terus itu yang pertama. Yang kedua, wal qismu tsani man yukiru bidarin ba'dal mauti lisawabil wal iqabi wa humul muntasibuna ilal mursalin wa hum munqasimuna ila salasati aqsamin zalimu li nafsihi wa muqtasidun wa sabiqun bil khairati biiznillah. Baik. Yang selanjutnya berapa hilang? Geser sedikit malah hilang. Wal qismu tsani man yukiru bidarin ba'dal mauti lit-thawabi wal iqab, yaitu orang yang mengikrarkan dengan adanya negeri setelah kematian untuk memperoleh pahala dan juga siksaan. Wa humul muntasibuna ilal mursalin, yaitu mereka orang-orang yang menisbahkan dirinya, menyandarkan kepada para rasul. Wa hum munqasimuna ila thalathati aqsam, dan mereka terbagi menjadi 3 kelompok. Jadi ada 2 kelompok besarnya, orang yang mengingkari negeri setelah kematian dan orang yang mengakui adanya apa? Negeri setelah kematian. Yang mengakui adanya negeri setelah kematian untuk balasan kebaikan ataupun siksaan terbagi menjadi 3. Apa itu? Zalimun li nafsihi, mendolimi dirinya sendiri, wa muqtasidun, dan pertengahan, wa sabiqun bil khairat, dan yang bersegera dalam kebaikan biidznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan masuk satu persatu. Silakan. Wa zalimu li nafsihi humul aksaruna wa aksaruhum waqifun ma'a zahrati dunya wa zinatiha wa akhadaha min ghairi wajhiha wasta'malaha bi ghairi wajhiha wa sarat dunya akbara hammihi biha yarda wa biha yaqdab wa laha yuwali wa 'alaiha yu'adi wa haula'i ahli la'abi wal lahwi wa zinati wa in kanu yu'minu bil akhirati imanan mujmalan fahum lam ya'riful maqsuda minad dunya wala annaha manzilatu yatazawwadu fiha ba'daha. Baik, wal zalimu li nafsihi, yang pertama adalah yang mendolimi dirinya sendiri. Wal zalimu li nafsihi humul aktsaruna wa aktsaruhum waqifun ma'a zahratid dunya wa zinataha. Mereka adalah yang paling banyaknya, ya, kebanyakan mereka itu waqifun, berhenti, ma'a zahratid dunya, bersama dengan perhiasan dunia, bersama dengan perhiasannya. Fa akhadaha, dia mengambilnya, min ghairi wajhiha, bukan dengan sisi yang benar, wasta'malaha, dan menggunakannya, fi ghairi wajhiha, pada bukan jalannya, pada bukan sisinya yang benar. Jadi mengambilnya bukan dengan sisi yang benar, menggunakannya bukan apa Pak? Juga bukan dengan sisi yang benar. Ngambilnya dari yang haram, menggunakannya juga kepada yang apa Pak? Yang haram. Gampangannya seperti itu. Wasaratid dunya akbaru hammihi, dan menjadilah dunia itu tujuannya yang paling besar. Biha yarda, karena dunia dia ridha, wa biha yaqdabu, karena dunia dia marah. Walaha yuwali wa 'alaiha yu'adi, karena dunia dia itu berwala, dan karena dunia dia itu akan memusuhi. Wa haula'i ahlul la'ibi wal lahwi wa zinah, itulah dan mereka inilah orang-orang yang dimaksudkan dalam ayat, ya, ahlul la'bi, orang yang la'ab, ya, bermain, lahwi, senda gurau, dan juga zina. Innama hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zina, yaitu mereka. Wa in kanu yu'minuna bil akhirati, dan seandainya mereka beriman kepada akhirat imanan mujmala, dengan iman yang global, fahum lam ya'rifu al maqsuda minad dunya, mereka tidak tahu maksud dari dunia itu untuk apa. Wala annaha manzilatun yatazawwadu fiha ba'daha, dan mereka itu tidak tahu, belum paham
ya, tidak tahu bahwasanya dunia itu adalah manzilah, sebuah tempat, sebuah negeri yang mana dia seharusnya mencari bekal di dalamnya ba'daha untuk hidup setelahnya. Nah, ini yang paling banyak orang yang mendolimi apa? Dirinya sendiri. Jadi yakin adanya negeri setelah apa? Kematian. Dan tetapi mereka tetap apa? Terkalahkan dengan dunia. Terus yang kedua. Wal muqtasidu man akhadha dunya min wujuhihal mubahah wa ada wajibaha wa ansaka li nafsihi zaida 'ala wajibi yatawassa'u bihi fitamattu'i bi syahawati dunya wa ulai la iqaba 'alaihim bidzalika illa annahu yanqusu darajatihim kama qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu laula an tanqusa min jannati La khalaftukum fil layli aisikum walakinna sami'tullaha ayyara qauman faqala adhabtum tayyibatikum fi hayatikum dunya wastamta'tum biha wal maqsudu min akhdhi dunya min wujuhiha al mubahah wal muqtasidu man akhadha dunya min wujuhiha al mubahah. Dan muktasid orang yang apa Pak? Levelnya pertengahan adalah man akhadha dunya, adalah orang yang mengambil dunia ini min wujuhiha al mubahah, dari sisi-sisinya yang mubah. Kalau tadi yang apa tadi yang dzalimun li nafsi tadi kan mengambil bukan dari sisinya yang benar, yaitu dari yang haram, menggunakannya pun pada yang apa? Haram. Tapi di sisi lain dia juga yakin nanti adanya akhirat, tapi dia masih kalah dengan apa? Dengan syahwatnya, begitu. Kalau yang pertengahan apa? Mengambil dunia dari sisinya yang mubah. Wa adda wajibah, dan menunaikan apa yang wajib darinya. Jadi kalau sudah ada zakatnya dia tunaikan. Wa amsaka li nafsihi az-zaida 'alal wajibi, dan dia itu menahan dirinya dari hal yang berlebih dari yang wajib. Yatawassa'u bihi fit tamattu' bi syahwatid dunya, dia luaskan di dalam apa? Menikmati syahwat dunia, dia tahan itu. Dia menahan dirinya dari apa yang lebih dari kewajiban, sehingga dia meluaskan dalam bersenang-senang, tidak, dia tahan itu. Wa haula'i la iqaba 'alaihim bidzalika, maka mereka ini tidak ada siksaan bagi mereka di dalam hal itu, yaitu apa Pak? Mengambil dunia yang mubah, tidak ada siksaan. Illa, kecuali annahu yunqasu darajatuhum, dikurangi apa? Derajat mereka. Kama qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, laula an tanqusa min jannati la khalaftukum fi laini 'aishikum walakin sami'tu Allah ayyara qauman faqal adhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha. Umar bin Khattab beliau mengatakan, seandainya ya tidak dikurangi derajat surgaku, jannati, begitu kan. Kenapa beliau mengatakan derajat surgaku? Karena memang beliau orang yang apa Pak? Dijamin masuk surga. Kan 10 orang itu sudah dinaskan oleh Rasulullah. Abu Bakrin fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, dan seterusnya. Jadi beliau mengatakan, seandainya tidak mengurangi derajat surgaku, la khalaftukum, sungguh aku akan apa? Menyelisihi kalian fi laini 'aishikum, di dalam kesederhanaan hidupnya kalian. Para sahabat hidupnya apa? Sederhana. Apakah mereka itu orang yang miskin? Ya, sebagian sahabat ada yang apa? Kaya raya. Contohnya siapa? Utsman, Abdurrahman bin Auf, ya. Utsman itu pernah satu kali infak Jaisul Usrah itu kan, sekali infak 2000 dinar. Itu kalau dihitung berapa itu ya? 1 dinar itu 4/4 gram emas. 4/4 gram berarti 4 kali berapa? 1.900.000. 900 ya, berarti berapa itu? 4 kali 900 berapa Pak? 3.600.000.
3.600.000 tambahi seperapate berapa itu? Oke. Misalnya kita 3,5 juta gitu aja ya. Kali 2.000. 3.500.000 kali 2.000 berapa itu, Pak? 7 miliar. Sak pelengetan kalau kita ya level kita bukan seperti Utsman. Tapi hidupnya apa? Sederhana. Begitu. Umar bin Khattab juga demikian ya, yaitu bertani. Seandainya tidak mengurangi derajatku kelak di surga, sungguh aku akan menyelisih kalian di dalam apa? Kehidupan kalian. Maksudnya aku akan hidup lebih apa? Lebih wah sedikit gitu kan. Kenapa? Karena beliau adalah khalifah, pemimpin. Walakin sami'tullaha ayyara qauman faqal. Tapi aku mendengar Allah itu mencela sebuah kaum. Beliau dia Ta'ala berfirman, adhabtum thayyibatikum, kalian telah menghilangkan kebaikan yang ada pada diri kalian fi hayatikum dunya. Kapan itu? Di kehidupan kalian di dunia. Wastamta'tum biha, kalian telah menikmatinya. Nah, begitu. Masya Allah. Ya, itu adalah apa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Iya. Nah, ini yang derajat paling tinggi. Selanjutnya adalah as-sabiq bil khairat. Begitu. Ya, bukan berarti apa tidak? Berarti sudah kita dapat kesimpulan ya. Bukan berarti kita itu takut kepada Allah lalu tidak apa Pak? Mencari apa? Dunia. Tapi minimalnya kita derajatnya adalah apa Pak? Al-muqtasid. Kalau bisa yang sabiq bil khairat. Selanjutnya. Wa amma sabiq bil khairat bismillah fahumul ladina fahimul murada minad dunya wa amilul bil muqtada dalika wa alimu anna allaha innama askana ibadahu fid daril liyabluwahum ayyuhum ahsanu amalan kama qala ta'ala wa inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amalan, yakni azhada fil dunya wa asghaba fil akhirah. Tsumma qala ta'ala wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Tayyib. Wa amma sabiqu bil khairat. Nah, ini jenis yang ketiga dari apa? Kelompok yang kedua. Wa amma sabiqu bil khairat, dan adapun orang yang bersegera di dalam kebaikan biidznillah dengan izin Allah, fahumul ladzina fahimu al murada minad dunya wa amilu bi muqtada dzalika, maka mereka adalah orang-orang yang paham maksud dari dunia ini dan mereka yang mengamalkan bi muqtada dzalika, dengan konsekuensi hal itu. Fa'alimu annallaha innama askana ibadahu fid dari liyabluwahum ayyuhum ahsanu amala, maka mereka paham bahwasanya Allah itu menempatkan hambanya di negeri ini, di dunia ini, liyabluwahum, untuk mengetes mereka, menguji mereka, ayyuhum ahsanu amala, manakah di antara mereka yang paling baik amalannya. Kama qala ta'ala, sebagaimana dia Ta'ala berfirman, wa inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala, dan sungguhnya kami menjadikan apa yang ada di atas bumi ini zina, sebagai perhiasan untuk dunia tadi, linabluwahum, untuk menguji mereka, untuk kami ini menguji mereka, ayyuhum ahsanu amala, manakah di antara mereka yang paling baik amalannya. Apa yang dimaksud paling baik amalannya? Yakni azhada fid dunya, maksudnya adalah yang paling zuhud di dunia, wa arghaba fil akhirah, dan yang paling mengharapkan akhirat. Tsumma qala ta'ala, lalu dia Ta'ala setelah ayat di atas berfirman, wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza, dan sungguhnya kami menjadikan ma 'alaiha, apa yang ada di bumi, sa'idan juruza, menjadi kering, jadi tandus dan kering. Seperti itu. Terus fakta fasabiquna minha bima yaqubul musafiru minaz zadi kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, mali walidunya ma ana fid dunya illa karatibin istadalla tahta sajaratin summa roha wa tarakaha. Tayyib. Halaman berapa tadi Pak? 127. Qala al-mu'allif rahimahullah,
Waqtafas sabiquna minha bima yakuful musafira minaz zadi. Dan orang yang sabiqun bil khairat, orang yang bersegera di dalam kebaikan itu mencukupkan diri dari dunia itu dengan apa yang musafir itu sudah cukup dari apa? Dari bekal. Ya, karena musafir itu kalau kebanyakan bekalnya, jangan dibayangkan bekalnya sama kayak bekal kita. Kalau bekal kita itu ya cuman dilempit masukkan mana? Dompet ya. Zaman dulu bekal itu kan dibawa. Apa yang membuat menyetop seorang musafir itu membawa bekal. Nah itulah ibaratnya dunia yang kita nikmati seperti itu kata beliau. Kalau mau jadi sabiqun bil khairat seperti itu ya. Jadi yang cukup berapa? Ya cukupnya misalnya 5 kilo sudah 5 kilo. Karena kalau tambah 10 kilo akan menjadi apa? Beban di perjalanan dia. Begitu. Sama dunia juga sama ya. Gitu. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mali walid dunya, apa peduliku dengan dunia? Ma ana fid dunya, tidaklah aku di dunia ini illa karakibin, kecuali adalah seorang pengendara istadalla tahta syajaratin, berteduh di bawah sebuah pohon, tsumma roha wa tarakaha, lalu pergi lagi dan meninggalkannya." Jadi orang itu kalau bepergian ya kan, berkendara zaman dulu ya kan, panas ya kan, kemudian dia lihat apa? Pohon, dia apa? Bernaung ngeyup di situ. Tidak mungkin dia itu sebulan di situ. Pasti kalau udah merasa cukup apa? Lanjut lagi dan meninggalkan apa? Pohon tempat dia bernaung. Padahal kepanasan sama bernaung enak mana? Nak bernaung kan harusnya gitu, tapi ya itu gambarannya dunia seperti itu. Seorang musafir yang ngeyup, ya kan ya, ngeyup untuk menghilangkan penatnya itu ya tidak sampai apa berlalu-lalu sangat lama. Ya, dia ngeyup secukupnya, pasti juga akan pergi. Sama dunia juga seperti itu, pasti akan kita tinggalkan. Terus. Wawassa bin Umar radhiyallahu anhuma, kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiru sabirin. Fama tanawa min tanawul. Kelas ini dulu ya. Wa wasa Ibnu Umar. Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma sallallahu alaihi wasallam, maksudnya wasa sallallahu alaihi wasallam Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Apa wasiat beliau? Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abir sabil. Jadilah engkau di dunia ini seperti orang yang asing ataupun orang yang nyebrang apa? Nyebrang jalan raya. Pasti akan waspada. Orang yang asing tidak akan berlama-lama di tempat dia apa? Sehingga orang nyebrang jalan itu maksudnya apa? Ketika nyebrang pasti dia akan hati-hati, tengok kanan, tengok kiri, jangan sampai ada mara bahaya yang menabrak dia. Sama kita di dunia seperti itu. Kita adalah orang asing maka tidak lama, dan kita itu ketika di dunia harus tengok kanan, tengok kiri, jangan sampai kita terjerumus ke dalam perkara-perkara yang haram seperti itu. Nah, tapi terkadang kita di dunia itu ada orang menginginkan perkara yang halal, itu apa? Dicela, ya kan? Begitu. Ini nanti bagaimana? Padahal dia sejatinya kalau kita husnudzon kepada dia itu menginginkan yang halal, ya kan? Begitu. Tapi ya namanya manusia, ya apa? Ridhon nas ghayatun la tudrak. Ridho manusia itu adalah sebuah goya, sebuah tujuan yang kita inginkan, tapi la tudrak, tidak bisa apa? Tidak bisa digapai. Piye tetap apa? Salah, ya kan gitu. Nah, kalau kami pribadi ada yang menurut kita tidak pas, ya kita husnudzon, berarti ini mungkin beliau ini ingin sesuatu yang halal, seperti itu. Ya, jangan sampai mungkin tujuannya jangan sampai terjerumus kepada hal yang apa? Haram. Tapi yang namanya manusia, ya, apapun yang dilakukan oleh orang lain, walaupun itu boleh, walaupun itu halal, tetap saja ya di mata orang lain itu kadang-kadang terjadi sebuah cacat. Nah, oleh karena itu bagaimana? Lalu bagaimana kita dengan dunia ini ya? Apakah kita itu makannya telo goreng saja? Ya? Apakah kita itu makannya geduk lindri kita tinggalkan? Kita godok apa? Uhung saja kalau gitu ya. Bagaimana? Nah, lanjut. Nah, ini yang bukan berarti itu semua kita hanya makan apa tadi? Uhung sama apa? Suwak. Tapi lanjutannya apa itu? Kita baca. Wa ma tanawa min tanawuli syahawatihil mubahatil taqwa
ala ta'atillahi kanat syahwatuhu lahu ta'atan tusabu 'alaiha kama qala Mu'ad radhiyallahu anhu inni la ahtasibu naumati kama ahtasibu qaumati. Thayyib. Nah, ini penting sekali, tulis Pak. Apa? Muhimun jiddan atau penting sekali ya gitu. Wa ma tanawa min tanawuli syahawatihi al-mubahati at-taqwa ala ta'atillah kanat syahawatuhu lahu ta'atan yusabu 'alaiha. Dan kapanpun dia itu meniatkan dari dia itu menikmati syahwatnya yang mubah, ingat ya, mubah untuk taat, untuk apa? Takwa, taat kepada Allah, maka syahwatnya tadi menjadi ketaatan yang dia diberi pahala atasnya. Itu dimakan sate apa? Itu suatu yang apa? Mubah. Maka jangan kita hanya semata Bapak meniatkan ingin enak, tapi tidak kita niatkan kalau saya makan sate nanti saya itu teges. Beda kalau kita itu makan kangkung malah jadi apa Pak? Ngantuk. Namanya apa? Kangkung itu bahasa Arabnya apa Pak? Nawam ya. Sayur yang bikin apa? Ngantuk. Dan itu nyata. Coba jenengan makan apa itu? Kangkung sepiring, ngantuk yakin itu. Ya gitu. Jadi kita meniatkannya untuk apa Pak? Untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Kama qala Mu'ad, sebagaimana Mu'ad radhiyallahu anhu itu dia berkata, inni la ahtasibu naumati kama ahtasibu qaumati. Aku itu meniatkan tidurku sebagaimana aku mengharapkan pahala apa? Salatku. Aku itu mengharapkan dari pahala tidurku, mengharapkan dari tidurku sebagaimana yang aku harapkan dari salatku. Maksudnya apa? Beliau niatkan tidurnya itu adalah agar taatnya itu apa? Agar nanti kalau taat apa? Bisa fresh dan seterusnya. Nah, maka tidur beliau itu dihitung sebagai apa? Ibadah sama kita ya. Kalau kita itu jajan apa Pak? Sate, jangan ya cuma nuruti apa? Hanya niatnya nuruti pengen ya kita. Pertama nuruti pengen lalu kita lencengkan ya. Moga-moga dengan saya makan sate ini tadi saya darah rendah sekarang jadi apa? Stabil bukan darah tinggi. Jadi stabil sehingga nanti ibadah saya tidak ngantuk. Seperti itu. Ya kita niatkan seperti itu. Terus Qala Sa'id bin Jabir, mata'ul ghururi ma yulhika an talabil akhirah wa ma lam yulhik falaysa bimuta'il ghururi walakin mata'u balagin ila ma huwa khairum minhu. Masyaallah, ini penting juga. Pokoknya ini penting-penting gitu, kasih penting. Qala Sa'id bin Jubair, mata'ul ghurur ma yulhika an talabil akhirah. Ya, mata perhiasan yang melalaikan itu apa? Ma yulhika, apa yang melalaikanmu, mengalihkanmu dari mencari akhirat itu baru mataul apa? Ghurur, ya. Perhiasan kan dunia itu adalah mataul ghurur, perhiasan yang apa Pak? Melalaikan. Kapan itu? Kalau dunia ini membuatmu lalai dari mencari apa? Akhirat. Wa ma lam yulhika falaisa bimata'il ghurur. Tapi kalau tidak membuatmu lalai, itu bukan mata ghurur, walakin mata'un bala, walakin mata'u balagin, akan tetapi adalah perhiasan yang menyampaikan ila ma huwa khair minhu, kepada apa yang dia lebih baik daripada dunia. Jadi apa? Dunia ini ya digunakan untuk apa Pak? Akhirat. Seperti tadi dikatakan, tidur saja bisa kita gunakan untuk menggapai apa Pak? Pahala, yaitu apa? Bagaimana dicontohkan oleh siapa tadi? Ibnu Mas'ud radhiyallahu Mu'ad radhiyallahu taala anhu, Mu'ad bin Jabal. Begitu. Terus Wa qala Yahya bin Mu'ad, kaifa la uhibbu dunya Quddirali fiha qutun aktasibu biha hayatan udriku biha ta'atan annalu biha al-jannah. Nah ini terus lagi Pak, penting lagi nih Pak, ya kan? Wa qala Yahya bin Mu'ad berkata, kaifa la uhibbu dunya, bagaimana aku tidak cinta dunia? Qudiroli, tidak cinta dunia yang telah ditakdirkan untukku. Ya karena ya kalau Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita apa? Diberi dunia, kita mau lari tetap apa Pak? Dikasih, ya kan?
Aku ya dodol kuwi biasa wae kok ya laris misalnya gitu kan. Karena memang sudah apa? Kehendaknya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang berusaha sekeras tenaga tapi apa? Ya yang ditakdirkan Allah seperti itu ya seperti itu begitu. Nah, maka beliau itu Yahya bin Mu'ad mengatakan kaifala uhibbu dunya tidak titik. Apa Pak? Kaifala uhibbu dunya qaddira li yang telah Allah takdirkan untukku. Kenapa Pak? Fiha kutun aktasibu bihayah. Karena di dalamnya itu terdapat makanan yang aku itu mencari dengannya kehidupan. Aku bisa hidup karena ada apa Pak? Dunia. Udriku biha ta'ah. Dengannya aku juga bisa apa? Ta'ah. Wa analu bihal jannah. Dan dengannya aku juga bisa dapat apa? Surga. Seperti itu. Ya kan? Ya. Oleh karena itu sahabat dulu ada yang komplain kepada Rasulullah berkaitan dengan apa Pak? Berkaitan dengan harta yang digunakan oleh sahabat yang lain. Bukan karena hartanya sahabat, bukan. Tapi harta yang dimanfaatkan oleh sahabat yang lain. Ya Rasulullah, zahaba ahlud dusur bil ujur. Hai Rasulullah, orang-orang kaya meninggalkan kami dengan pahala yang banyak. Ditanya oleh Rasulullah, kok bisa seperti itu, kenapa? Ini yang perlu kita garis bawahi, bukan karena mereka sedekah, tidak. Yusholluna kama nusolli wa yasumuna kama apa? Nasumu. Tapi tambahannya wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Jadi sholatnya sama kayak orangnya apa Pak? Hartanya sedikit. Puasanya juga apa Pak? Sama, tapi lebihnya itu bisa apa Pak? Sedekah. Jadi bukan karena sedekahnya, bukan, tapi apa Pak? Amalnya sama, tapi bisa apa Pak? Sedekah. Sama seperti itu. Ini yang dikatakan Sa'id bin siapa tadi Pak? Yahya bin Mu'ad. Begitu kan? Aku bisa makan, aku bisa taat, aku bisa dapat apa? Surga. Insyaallah. Terus Wasu'ila Abu Sufyan Ar-Ru'aini ma hiya dunya allati dammaha Allahu fil Qur'ani wallati yanbaghi lil 'akili an yatajannabaha faqala kullu ma asabta fid dunya turidu bihi dunya wa huwa madmumun wa kullu ma asabta minha turidu bihi al-akhirah falaysa minha. Wa su'ila Abu Sufyan Ar-Ru'aini. Ditanya itu siapa? Abu Sufyan Ar-Ru'aini. Apa pertanyaannya? Ma hiya dunya allati zammaha Allahu fil Qur'an wallati yanbaghi lil 'aqil an yatajannabaha. Apakah dunia yang mana Allah itu, apa itu dunia yang Allah mencelanya dalam Al-Quran dan selayaknya orang yang berakal itu menjauhinya? Dunia yang bagaimana? Dunia yang seperti apa? Apa jawaban beliau? Faqal Abu Sufyan beliau menjawab, kullu ma asabta fid dunya turidu bihi dunya fa huwa madmum. Apa yang engkau dapatkan di dunia yang engkau menginginkan dengannya dunia, maka itu yang tercela, itu yang dicela. Wa kullu ma asabta minha turidu bihil akhirata falaysa minha. Dan setiap apa yang engkau dapatkan dari dunia kau menginginkan dengannya akhirat, maka bukan termasuk dari apa? Dunia yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi kita menginginkan adalah untuk apa Pak? Dunia yang kita dapatkan, kita inginkan apa? Akhirat. Terus Faqala al-Hasan nikmatid darud dunya kanat lil mu'mini wa dhalika annahu amila qalilan wa akhadha zadahu minha lil jannati wa bi'satid daru kanat lil kafiri wal munafiqi wa dhalika annahu dayya'a layaliyahu wa kana zadu minha ilan nar. Faqala al-Hasan nikmatid dar ad-dunya kanat lil mu'min. Sebaik-baiknya negeri dunia itu adalah untuk seorang mukmin. Wa dzalika annahu amila qalilan wa akhadha zadahu minha lil jannah. Dikarenakan seorang muslim itu beramal sedikit dan dia mengambil bekalnya dari dunia itu untuk surga. Wa bi'satid daru kanat lil kafir wal munafiq. Dan sejelek-jeleknya negeri dunia adalah untuk orang yang kafir lagi munafik dan juga orang munafik. Wa dzalika annahu dhayya'a layaliyahu. Yang demikian itu karena dia itu menyia-nyiakan malam-malamnya. Wa kana zadahu minha ilan nar. Dan itu tadi menjadi apa? Bekalnya dia menuju neraka. Nauzubillah. Jadi dunianya mukmin itu adalah dunianya pasti apa Pak?
baik. Tapi dunia orang kafir adalah apa? Sudah capek di dunia dan itu akan menjadikan dia terjerumus lebih dalam di mana, Pak? Di akhirat. Ya. Kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Tinggal sedikit ini sebenarnya ya. Tidak apa-apa. Ya, jadi apa intinya, Pak, yang perlu kita garis bawahi tadi yang muhim tadi, Pak ya? Apa, Pak? Yang mubah kita niatkan untuk apa, Pak? Mendapatkan akhirat. Apa yang Allah takdirkan untuk kita, ya, maka kita gunakan untuk apa? Akhirat. Bagaimana itu kalau kita misalnya apa, Pak? Sudah cukup nisabnya, ya kita tunaikan apa, Pak, tadi? Zakatnya dan seterusnya. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.